Jadi pada saat itu ibu dapat beasiswanya nggak, Bu? Enggak, saya cuma yang juara satu kan yang dapet. Tapi karena itu akhirnya saya jadi gini, aduh tanggung banget ya, gitu ya, tanggung banget. Udah semuanya tes, udah segala ikut gitu kan, ya udah tinggal masuk aja. Ini jadi ya aku kuliah S2 gitu. Karena tes gitu. Waktu ikut lomba itu kan juga ada tes tertulis untuk S2-nya. Termasuk tes akademinya dan semuanya kan lulus gitu kan, terus tinggal kuliahnya aja, jadi ngapain ya tanggungan, bener nggak? Yes, benar. Dan pengalaman kan, punya networking yang cukup. Jadi bisa dibilang ajang itu menjadi titik bagi untuk ambil S2. Yes. Kenapa? Sorry? Ada fotonya nggak sih, Bu? Aduh, ada sih fotonya. Tapi itu waktu zaman, saya bilangnya zaman jahiliyah. Gak apa-apa dong. Jadi saya juga pengen tahu dari dulu sampai sekarang Ani berbagi di mana gitu. Sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Dan nyalakan tombol loncengnya. No picture hoax gitu. Oh ya, no picture hoax ya. Oke. Oke, wow, aku udah dapat nih. Buka ya. Oh my goodness, ini bentar, wait, ini Bu Vivit ya? Wow. Parah kan, coba ya dibongkar ya kan? Oh keren. Teman-teman, aku boleh tunjukkan ke Perwira nggak, Bu? Boleh ya? Ya sedikit boleh lah, sedikit ya, ini aja. Ya, atasnya ya. Boleh lihat ya. Nanti teman-teman juga ini. Kacau ini pokoknya nih. Ini nih, foto Bu Vivit nih. Sebentar, ini nggak ada di skrip loh ya. Ini nggak ada di skrip loh. Ya, pokoknya di tempat saya di channel ini, Bu, penuh dengan kejutan. Jadi harus siap. Siapapun nanti tamunya ke depannya harus siap gitu. Saya deg-degan loh, Pam, ini asal ada skrip ya. Ternyata nggak di skrip loh ini loh. Minta. Ibu dari dulu Ibu glowing loh ini. Oh, dari dulu. Anyway, teman-teman pasti penasaran, lihat di sini ya. Ibu Vivit, thank you ya udah berbagi inspirasinya. Nih, pertanyaan selanjutnya, Bu. Ibu kan seorang wanita karir, gitu kan. Ada artian positifnya gini, Bu. Ibu adalah wanita karir dan punya banyak anak di kantor. Dan Ibu juga nggak bisa bungkirin, Ibu Vivit adalah seorang istri dan ibu dari 3 orang anak, gitu ya. Sering ke bawah-bawah nggak sih, Bu, cara Ibu ngedidik anak-anak di kantor dengan ngedidik anak di rumah, atau sebaliknya, Bu? Pada dasarnya saya bukan a perfect mom gitu ya, tapi gini, saya berusaha untuk selalu jadi bertukar peran gitu. Jadi maksudnya bertukar peran tuh begini, ketika saya di rumah, ya peran saya adalah menjadi ibu anak-anak. Kalau saya di kantor, ya peran saya adalah ibu buat seluruh karyawannya MTF. Nah, seringkali problemnya jadi wanita karir adalah suka kebalik-balik. Kalau lagi di rumah mikirin kerjaan, kalau lagi di kantor mikirin rumah, mikirin anak gitu kan. Ini mungkin tips juga sih buat semua wanita karir, khususnya di MTF gitu ya. Ketika kita memilih menjadi seorang wanita karir, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Kenapa? Karena yang kamu korbankan adalah yang di belakang kamu loh. Yes. Ya, jadi ketika kamu jadi wanita, memilih menjadi wanita karir, jangan setengah-setengah gitu. Jadi kalau di kerjaan, ya efektif, efisien aja gitu. Pikirin apa yang mesti harus kamu kontribut. Kalau kamu pikirannya kebalik-balik, kamu nggak dapet di kerjaan, kamu juga nggak dapet apapun di rumah. Sekarang saya balikin lagi ya sama semua perempuan atau semua wanita yang ada di MTF khususnya gitu ya. Kalian kerja untuk apa sih? Bener nggak? Kalian kerja sebenarnya untuk apa sih? Selain bahwa kerja itu adalah memberikan manfaat dari apa ilmu yang kamu pelajari gitu ya. Tapi kan kamu tentunya kerja juga pasti untuk anak-anak juga kan. Terus kalau misalnya kamu setengah-setengah nggak dapat dua-duanya, terus apa? Nothing. Jadi kalau saya sih filosofinya gitu. Kalau di rumah ya udah
di rumah ngepel ya ngepel gitu kan, kadang-kadang ya anak-anak suka gini, bunda bikinin apa yakiniku gitu, bunda bikinin kepiting lada hitam gitu kan, jadi bikinin gitu. Harus tetap ready gitu ya. Oh iya, harus begitu gitu. Yes. Ketika kamu di rumah, ya jadilah ibu gitu ya. Kalau pas di kantor, ya jadilah ibu buat yang ada di kantor, jangan kebalik-balik gitu kan. Sering kali gitu kan, saya lihat gitu beberapa, bukan di MTF lah yang pasti gitu ya, bukan di MTF, pernah ngelihat gitu, yang kalau di kantor sibuk ngurusin anaknya gitu kan. Jadi karena kalau kamu nggak bisa berkonsentrasi fokus gitu ya, nggak dapet apa-apa. Itu sih kalau tips saya tentang ketika pilihan itu menjadi wanita karir. Buat saya jangan tanggung, istilahnya jangan kentang lo jadi orang, gitu kan, bener nggak? Gitu, jangan kentang lo jadi orang. Kalau udah bisa sekalian nyemplung gitu istilahnya, Bu. Betul, karena lo kerja untuk apa sih sebetulnya gitu kan? Yes. Ya, kalau kamu kerja dua-duanya nggak dapat buat apa? Karena ketika kamu kerja itu yang di rumah tuh kan bayangin ya, kita masuk kantor jam berapa sih? Masuk kantor 8:30 ya, keluar kita jam 5. Ya, hampir berapa? Kalau orang Jakarta pulang sampai rumah bisa sampai jam 7 gitu. Artinya hampir setengah harinya kita itu di kantor gitu kan? Ya, benar. Mungkin sampai rumah anak-anak udah tidur gitu kan? Segitu loh yang sebetulnya wanita karir korbankan. Terus kalau misalnya kamu di karir juga nggak perform, di rumah juga kamu nggak perform, terus so what yang kamu dapat? Nothing. Jadi jangan kentang. Di kantor efektif, efisien gitu kan, pikirin apa yang terbaik supaya kamu performnya baik. Dan itu ujungnya buat anak-anak. Bener nggak? Yes. Kalau buat saya begitu ya. Jadi kalau ditanya itu ya begitu. Harus bisa. Saya bahkan nyuci ngepel gitu fine buat saya gitu. Oh ya? Nyuci? Iya, maksudnya iya walaupun ya kalau masak bikin kue ya setahun sekali pas lagi lebaran bikin kue gitu ya. Request anak-anak ya apapun lah gitu yang wow. Kalau di rumah gitu ya. Tapi kalau misalnya tapi jarang sih mereka minta ya, karena tahu maknya nggak terlalu jago banget untuk bikin masak-masak gitu ya. Wow. Itu menginspirasi sekali loh. Jadi teman-teman perwira khusus yang perempuan, bukan sebagai satu alasan ketika kita memilih berkarir dengan menjadi ibu rumah tangga gitu. Dua-duanya bisa maksimal gitu. Nah, Bu Vivit, ketika menjalani itu dua-duanya secara berbarengan sama-sama, apa hambatan terbesar ketika paralel itu dua-duanya dijalankan, dan bagaimana mengatasinya sampai Ibu berada di posisi sekarang gitu? Oke, sebenarnya gini, hambatan terbesar itu adalah pikiranmu sendiri. Oke. Hambatan yang terbesar adalah pikiranmu sendiri yang mengatakan bahwa seorang ibu tidak bisa menjadi wanita karir. Seorang perempuan nggak bisa jadi wanita karir. Seorang perempuan ketika punya anak nggak bisa berkarir dengan baik. Saya mesti harus ngurusin anak saya soalnya, Bu, karena saya begini gitu. Tuhan itu kasih perempuan itu luar biasa loh, ya kan? Dikasih air mata. Kenapa dikasih air mata gitu ya? Karena air matanya bisa menjadi doa. Yes. Dia dikasih tangan yang penuh kasih karena dengan itu dia bisa membelai anaknya, ya kan? Perempuan itu luar biasa diciptakan. Kamu pasti tahu deh, ada puisinya kalau nggak salah Maruba. Coba nanti kamu bikinin deh tuh puisinya ya. Kamu kan jago bikin puisi. Nanti sini. Iya gitu ya. Jadi artinya apa ya? Gunakan semua talenta, syukuri semua yang dikasih Tuhan sebagai seorang perempuan, gunakan itu pada tempatnya. Jadi kalau sebenarnya ditanya hambatan itu ada pikiran kita sendiri gitu. Yes. Dirinya sendiri dengan pikirannya gitu. Sebenarnya bisa sebutin banyak banget perempuan Indonesia yang luar biasa. Ya. Betul nggak? Ya.
Luar biasa menginspirasi ya teman-teman. Gak bisa dipungkiri ini menginspirasi sekali ini gitu. Wow, Bu Vivit, ini mau tanya lagi nih, Bu Vivit pernah mengalami titik terendah dalam hidup nggak sih Bu? Terus cara bangkitnya gimana gitu? Manusia itu kan berputar ya, benar nggak? Kadang di atas, kadang di bawah. Gitu. Biasanya sih kalau misalnya saya lagi berada pada sesuatu yang bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu ya. Dan seringkali manusia bilangnya itu adalah terpuruknya. Padahal bisa jadi itu ada sesuatu yang masih ditunda gitu ya sama Tuhan, sama Allah gitu ya. Biasanya saya kalau misalnya lagi kayak gitu ya nangis aja, nangis sama Tuhan gitu, ngadu aja gitu ya. Saya nggak suka ngeliat ke belakang. Gitu. Jadi kalau misalnya saya punya sesuatu yang membuat tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu, saya nangis sama Tuhan. Habis gitu saya tidur, besok paginya saya lupa, saya pikirin apa yang terbaik, solusinya apa buat ke depan gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi karena gini loh, ngapain ya mikirin yang di belakang gitu ya, aduh udah so much go on. Jadi ke depan, maju terus gitu kan. Jadi kan yang di belakang itu adalah pengalaman hidup, experience hidup gitu ya, supaya kamu tambah kaya di dalam mengambil keputusan, di dalam kamu menyelaraskan tadi balance hidup tadi. Gitu sih. Inspirasi. Bu Vivit, apa namanya? Ini nih makin saya bertanya gitu kayak berapi-api gitu loh. Bu Vivit, ada sosok yang menjadi role modelnya Bu Vivit nggak sih? Kenapa Bu? Role model di pekerjaan maksudnya? Anyway, maksud di manapun, mungkin di keluarga, di pekerjaan, di lingkungan sekitar gitu. Ada nggak sosok yang menjadi role modelnya Bu Vivit? Oke. Kalau ditanya soal role model di pekerjaan, saya dulu punya atasan ya. Atasan ini saya amazed banget sama dia ya. Itu kalau misalnya seandainya dia nonton ini pasti dia ngakak bener. Karena tuh dia itu ya waktu di zaman saya, kalau saya sebutin ketahuan banget ya umur saya ya, bener nggak? Jadi di zaman itu waktu itu di mana belum ada tentang kompetensi, nggak ngerti tuh orang-orang tentang kompetensi, belum ada ya. Dia tuh pinter banget, humble banget orangnya, baik luar biasa, pemimpin yang bisa nganyomin anak buah gitu kan, tapi sumpah pelit nilai banget gitu ya. Terus dia ngajarin saya cuman begini doang gitu ya, dia cuma ngajarin begini, jangan pernah tanya apa yang perusahaan kasih sama kamu, tapi apa yang bisa kamu kasih sama perusahaanmu. Itu ya dia bilang gitu. Udah lo kerja do best aja, ngapain lo mesti pikir ABC kemudian kamu pikirin bahwa ujungnya mesti gini. Itu pertama kali saya masuk, saya baru lulus kuliah kerja gitu sama di salah satu perusahaan gitu ya. Dia ngajarin itu dan itu ngena banget buat saya gitu ya. Dan sebenarnya kutipan itu kan mirip sama kutipannya Presiden Amerika ya, John F. Kennedy yang bilang bahwa jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tapi apa yang kamu berikan pada negaramu gitu. Mungkin bahasanya dibalik ya sama dia. Tapi filosofi itu dalam banget ya, sehingga saya selalu mikir gini, do the best aja gitu ya. Ternyata bener loh. Kalau kamu mikir bahwa do the best aja, berikan yang terbaik, sebenarnya tuh itu balik sendiri gitu. Supaya kenapa? Meredam apa sih namanya tuh ekspektasi ya. Kalau misalnya kamu gini ya, kamu punya sesuatu harapan duluan gitu ya, akhirnya jadi kecewa. Tapi kalau kamu lakukan yang terbaik, ya kan benar. Kalau kamu lakukan yang terbaik, misalnya beliau nonton ini, pasti dia ngakak gitu karena kalau saya kasih nilai C dan suatu saat C akan jadi B seperti itu.